Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Untuk menjaga kesehatan ginjal, kita harus banyak minum walau tidak merasa haus. Untuk menjaga kesehatan kolbu kita, harus banyak istighfar, berdoa, minta ampun, walau semula tidak merasa bersalah. Adapun yang dimaksud berdoa di sini ialah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditetapkan dalam keimanan sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khotimah, sekaligus menghidup-hidupkan sunnah. Berdoa itu adalah kewajiban ibadah yang harus diamalkan. Berdasarkan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dalam surat Ghafir. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku Allah, niscaya aku Allah akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, artinya orang yang tidak mau berdoa, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Naudzubillah min dzalik. Diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad du'a huwal ibadah." Dalam hadis Ibnu Majah, sesungguhnya berdoa itu adalah ibadah. Di dalam berdoa kepada Allah, kita supaya yakin doa kita ini pasti dikabulkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Dalam hadis Tirmidzi. Berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lupa lagi lahan, artinya tidak yakin, tidak khusyuk dengan doanya. Dalam hadis Ahmad juga dijelaskan bahwa cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa itu ada 3 macam. Yang pertama, Allah langsung memberi apa yang diminta, manakala Allah menurunkan pertolongannya. Kadang-kala sudah di luar perhitungan akal manusia. Seperti halnya ketika Nabi Musa telah terpojok di tepi Laut Merah yang bergelora. Sementara di belakang, tentara Fir'aun memburu dengan penuh emosi. Bisa jadi sambil mengatakan, habislah riwayatmu sekarang wahai Musa. Nabi Musa dengan khusyuk dan tawaduk tetap memohon pertolongan kepada Allah. Dan Allah pun menjawab, pukulkan saja tongkatmu ke lautan itu. Maka terbentanglah jalan pertolongan. Masya Allah. Dalam keadaan kepepet, begitu ilham Allah datang, wah semua jadi mudah. Petunjuk Allah datang, semua jadi mudah. Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, melonggarkan, wah luar biasa. Yang kedua, Allah menyimpan atau menunda apa yang diminta dan memberikannya nanti di akhirat. Tetap berprasangka baiklah kepada Allah. Kita harus tetap husnudzon billah. Karena di saat Allah memberi kita sebuah musibah pun, sebetulnya Allah menjanjikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Asal kita mau ikhlas, beristirja, dan berdoa. Allahumma ijurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah hamba ini pahala dalam musibah ini, dan berilah ganti yang lebih baik lagi. Pol-pol yang tidak digabulkan di dunia, maka akan menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Subhanallah. Jadi orang berdoa itu tidak ada ruginya, mesti untung.
Yang ketiga, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Contohnya ketika seorang ibu menolak permintaan anaknya yang masih kecil untuk bermain dengan pisau, bukan berarti si ibu tidak cinta pada anaknya. Justru itulah bukti cintanya karena si ibu tahu bahaya yang mengancam anaknya. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita minta, bisa jadi Allah akan memberi lebih dari itu, yaitu apa? Sesuatu yang kita butuhkan. Hasilnya lebih barokah lagi. Inilah sebagai kasihnya kepada kita. Maka kita supaya tetap bersyukur dan berprasangka baiklah. Dalam kita berdoa, dibarengi usaha agar pisau kita tidak tumpul, karatan, ya terus perlu diasah agar sewaktu-waktu ingin digunakan ya tetap tajam. Kita berupaya memperbanyak doa di kala longgar, aman. Suatu ketika dalam keadaan sulit, doa kita pun mustajabah, makbul. Nah ini, Allah Maha tahu dengan isi hati dan keinginan kita. Tapi kenapa doa mesti diucapkan? Untuk membimbing diri dan jiwa kita dalam usaha menggapai apa yang kita inginkan. Semakin detail doa kita, semakin terarah usaha kita. Nabi Muhammad SAW pun selain berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, juga sampai minta perlindungan dari sifat malas dan lemah. A'udzubika minal ajazi wal kasal. Tentunya beda intensitas usaha orang yang berdoa, ya Allah berilah saya jodoh, dengan orang yang berdoa, ya Allah jodohkan saya dengan si Anu. Itu contohnya. Jadi doa umum itu juga perlu, doa khusus, detail juga perlu. Para sahabat itu menjadikan doa sebagai darah dagingnya, nafas kehidupannya. Kenapa? Karena saking polnya hasil doa. Orang yang berdoa itu mesti untung. Maka kita perlu memahami pentingnya berdoa. Karena doa merupakan senjatanya orang iman. Doa merupakan otaknya ibadah. Ad-du'a'u saiful mu'min. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Maka kita gunakan betul senjata kita dengan memperbanyak doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.